can fly. Halo guys, balik lagi sama gua Sugi. Jadi kali ini gue bakal coba bikin konten mengenai futsal / mini soccer ya. Sebagai catatan, gue bukan profesional sama sekali di sini. Gue cuma bakal mencoba sharing mungkin ya tentang permainan terakhir gue yang menurut gue nggak terlalu bagus sih, karena udah terlalu lama juga nggak main. Jadi refleks menurun, terus keberanian ngadepin bola juga menurun sih. Nanti bisa kita lihat langsung di klip cuplikannya ya. Oke, langsung ke cuplikan pertama. Nah, di sini posisinya itu yang bawa bola itu ada di agak ke kiri gua ya. Jadi sekitar ya ada antara titik penalti sama titik garis out di situ. Start gua udah cukup benar sih dari tengah gawang, bisa kita lihat. Terus gua maju ke depan untuk ruang tembak dia. Pada saat dia mau nembak, nah ini kesalahan gua. Karena mungkin udah lama gua nggak main futsal. Dan mungkin gue juga karena udah lama nggak main futsal kan, kalau futsal kan biasanya digabret-gabret gitu ya. Jadi mungkin di sini gue masih apa ya, bisa dibilang gue buang muka lah gitu, kayak mungkin takut digabret atau segala macam. Jadi gue akhirnya nggak ngeliat bola sama sekali. Padahal itu bolanya pelanci dan harusnya bisa gue tahan dengan kaki mungkin ataupun diving ke kanan sih. Nah, bolanya masuk itu aja. Oke, lanjut ke cuplikan kedua. Nah, di sini strikernya one on one sama gua coba turun L1, maksudnya turun dengan dengkul gua satu gitu, bentuk K ya, sorry bentuk L, bentuk K. Tapi strikernya tahu gua turun, jadi dia ngelop, dan ini kena defender gua dan masuk. Nah, kalau kalian lihat di sini dicuplikan ulang ya, kalau misalnya gua putar ulang, nah di sini kita bisa lihat itu bolanya itu mungkin bisa out, mungkin bisa masuk ya, kita nggak tahu. Cuman ya pasti itu kena tangan defender gue. Jadi kalaupun itu out, ya pasti penalti ya. Dan kalau penalti ya kemungkinan juga mungkin gol juga. Dan lagi ini karena persahabatan jadi dihitungin langsung gol aja. Oke, nah kita lanjut ke klip berikutnya. Nah, di sini kita udah pindah lapangannya. Jadi gue lagi tuh main futsal, terus kemudian beberapa hari kemudian gue main mini soccer. Nah, ini klip tentang gue di mini soccer. Prinsipnya sama sih kayak futsal, cuman dikenal sedikit lebih besar lapangnya, cuman gawangnya juga sedikit lebih besar. Dan gue juga udah lama nggak main juga di mini. Ya intinya gue udah lama nggak main yang gawang berukuran kecil sih. Biasanya gue main lapang gede kan, jadi agak sedikit beda untuk mindsetnya segala macem. Jadi sama di sini juga kelihatan banget refleks gue udah turun banget sih untuk gua pertama ini. Terutama kita lihat di sini striker bawa di kanan gua, dia kaki kanan, jadi dia mungkin mau cut inside ya, dan defender gue ngeblok ke tiang jauh. Positioning start gue udah cukup bagus, cuman memang tembakannya agak kencang, tapi itu harusnya bisa ketahan karena itu bukan bola datar ataupun bola pojok atas ya, jadi itu bola sepinggang dan itu harusnya tidak boleh masuk. Itu kalau kita bisa zoom pause di sini, itu kena jari gue dikit sih, cuman tetap masuk. Dan itu ya gue nggak kesel aja sih, kayak harusnya itu bisa ketahan. Anyway, memang tembakan juga bagus sih, nggak bisa dibohongi ya itu juga. Lalu ke klip berikutnya. Nah, ini sama kayak klip pertama yang tadi, yang di futsal yang tadi, karena one on one dan gue mikirnya mungkin di alam bawah sadar gue ini futsal atau yang gawang kecil yang biasa dipancong gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin karena gue udah nggak biasa juga, kayak sama seperti klip pertama tadi, gue jadi buang muka dan akhirnya nggak bisa nge-save itu bola gitu. Kita lihat di sini dan itu dipancong. Gua lihat, kalau kalian lihat di sini bakal gua stop. Nah, itu badan gua tuh udah ngebuang, maksudnya udah nggak ngadepin bola. Harusnya aturan pertama dari kiper itu kan basicnya itu kita harus ngadepin muka, harus menghadap ke bola, punggung kita harus ngadepin gawang. Nah, ini muka gua udah ngebuang gitu. Artinya ya di bawah alam bawah sadar gua mungkin takut kegabrak atau segala macam. Ya itu yang gue sesalkan juga sih diri gue sendiri. Gua kecewa sama diri gue sendiri, cuman ya inilah proses belajar. Oke, itu jadi gol. Lalu lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini one on one, nggak one on one sih, two on one ya. Jadi ada dua striker yang baju putih sama satu defender gua. Defender gua udah bagus tutup jalur operan mereka, dan gua siap-siap ke di tiang satu sih, gua agak condong ke kanan gitu kan. Nah, striker gua mendekat, lalu dia nembak ke kiri atas gua, upper 90 kiri gua. Nah, ini juga emang tembakannya bagus sih, kalau kalian bisa lihat nih, gue post di sini.
ya mungkin bisa ketahan, mungkin bisa enggak, cuman dengan kondisi gue yang sekarang jauh dari fit ya, maksudnya beban berat berat badan juga lumayan, terus ya itu tadi refleks juga turun segala macem, jadi ini langsung masuk ke pojok. Memang itu pojok banget sih gitu dan cukup kencang. Tapi mungkin kalau gua mungkin let's say 20 kilo lebih kurus dan gua sering latihan, mungkin bisa ketahan sih. Tapi ya nggak bisa pungkiri tembakannya saya lagi juga itu bagus dari strikernya ya. Oke, kita lanjut ke klip berikutnya. Nah, ini sama kejadiannya one on one. Yang kali ini one on one, sorry, nggak sama. Ini one on one. Striker terima bola langsung putar badan, dan di sini kesalahan gua dari starting position gua. Kalau misalnya gua lihat pause di sini ya, kalian bisa lihat striker ini kidal, yang bawa bola ini kidal. Jadi harusnya gua mungkin satu step ke kanan gua gitu dibanding dari posisi gua di video ini. Karena posisi video ini gua terlalu sentral, sedangkan si striker itu kaki kiri. Mungkin kalau dia kaki kanan akan lebih benar posisi gue ya, cuman karena dia kaki kidal, dia enak banget bisa ke tiang satu atau tiang dekat dia gitu, jadi di belah kanan gue karena kebuka banget. Nah, ini kesalahan dari gue mungkin karena ya bolak balik kelasnya sama sih, itu juga gitu, karena jarang main dan kurang latihan, udah karatan lah kasarnya gitu ya. Jadi strikernya gampang banget, ada tiang dekat kebuka banget tuh, tinggal ditembak kaki kiri masuk. Lalu ini cuplikan terakhir dari kiri gua. Cukup jaraknya agak cukup jauh ya, maksudnya antara ya kayak dari tengah lapang sama titik penalti itu setengahnya gitu ya, kurang lebih jaraknya. Ditembak dari situ ke kiri atas gua, dan ini menurut gua sih harusnya mutlak bisa di save. Starting position gua udah bagus, udah benar di situ. Bisa cover ke tiang 2 sama tiang 1 cukup. Gua lebih condong ke tiang 1, biasa tiang dekat. Di situ ditembak ke kiri atas gua lagi, dan karena refleks gua yang lambat, harusnya sih itu bisa ketahan, cuman ya masuk deh gitu. Dan memang tapi tembaknya juga memang kencang sih, cuman itu bukan alasan sih. Harusnya gua merasa kalau diri gua tuh bisa mampu nge-save itu gitu, kalau gua yang berapa tahun yang lalu. Bukan sombong ya, maksudnya emang gua, sekali lagi gua bilang gua bukan profesional atau apapun sekaligus atau apapun itu. Gue cuman amatiran yang hobi main bola dan hobi jadi kiper, dan gue mencoba breakdown ini sih buat diri gue pribadi, buat belajar dan sharing sama teman-teman sekalian. Siapa tahu teman-teman ada yang suka kiper juga atau segala macam, jadi kita bisa sharing juga di sini. Nah, kalian juga bisa komen di bawah, menurut kalian kurangnya gue apalagi gitu selain yang tadi gue udah sebutin. Gue yakin masih banyak sih, makanya coba yuk kita bangun komunitas kiper di sini juga gitu. Jadi kita bisa saling tukar pikiran, saling sharing juga di bawah. Menurut kalian gimana lagi atau gimana? Atau siapa tahu ada video yang mau gue review juga boleh. Kalian bisa kirim ke gue linknya, atau gimana tuh gue coba lihat video kalian dan gue coba kasih masukan dari sisi pandang gue yang memang amatiran ini sih. Cuman siapa tahu bisa berguna. Oke. Kali ini video cukup pendek sih hari ini. Sekian dulu aja dari gue. Semoga kalian bisa suka dengan konten ini. Berikutnya gue bakal coba post lagi konten yang lainnya, pasti tunggu aja. Jadi jangan lupa di share untuk ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh sesama kiper. Oke, kiper community harus kuat. Oke. Terus jangan lupa di like dan juga di subscribe. Segini dulu aja. So goodbye for now and be good. Bye bye.